Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bapak Dr. Budi Manfaat SSI. Perkenalkan, nama saya Rinda Arinda Sudiana dari kelas MPI 2B dengan NIM 2286010005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Kumon terhadap hasil belajar siswa kelas 5 ditinjau dari aspek kognitif. Hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul tersebut dikarenakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Salah satunya adalah pelajaran matematika, karena matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, baik sebagai alat bantu dalam penerapan bidang ilmu lainnya maupun dalam pengembangan matematika itu sendiri. Matematika sangat dibutuhkan baik untuk sekolah dasar maupun untuk sekolah menengah, karena dengan pelajaran matematika mereka akan dibekali kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, akurat, efektif, dan efisien, serta kemampuan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam pelajaran matematika, siswa diharapkan dapat aktif supaya berdampak pada daya ingat siswa untuk mengingat apa yang telah dipelajarinya. Suatu konsep akan mudah dipahami oleh siswa apabila disajikan prosedur dan langkah-langkah yang tepat, jelas, dan menarik. Keefektifan pembelajaran matematika ditentukan dari berbagai model pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Pada observasi awal, menurut salah satu guru matematika di tempat saya melakukan observasi bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami matematika sehingga adanya kurang tertarik dalam mempelajari pelajaran matematika. Tentu saja hal ini berdampak dan pada kurangnya pemahaman kognitif siswa dan menurunnya prestasi belajar matematika di sekolah. Siswa masih mengalami kendala dalam menggunakan simbol dalam pembelajaran matematika. Maka dari itu, penting sekali untuk menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman kognitif siswa dalam pelajaran matematika. Salah satu model pembelajaran yang meningkatkan hasil belajar siswa adalah metode pembelajaran Kumon. Model pembelajaran Kumon menekankan kegiatannya pada kemampuan siswa sehingga siswa dapat menggali potensi dirinya dan mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Kumon terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 ditinjau dari aspek kognitif. Selanjutnya adalah pernyataan masalah. Matematika merupakan salah satu bidang yang paling banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemampuan matematika sangat penting dimiliki oleh siswa. Akan tetapi, ketertarikan siswa terhadap matematika itu masih sangatlah rendah, dan persepsi matematika sebagai ilmu yang sulit masih menjadi dogma bagi sebagian besar siswa. Model pembelajaran Kumon diharapkan berhasil mematahkan persepsi tersebut dan memberikan pengalaman belajar matematika yang menyenangkan sesuai jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan latar belakang penelitian yang tadi telah saya jelaskan, maka pertanyaan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimanakah gambaran hasil belajar matematika siswa kelas 5 ditinjau dari aspek kognitif sebelum penerapan model pembelajaran Kumon? Yang kedua, bagaimanakah gambaran hasil belajar matematika siswa kelas 5 ditinjau dari aspek kognitif setelah penerapan model pembelajaran Kumon? Dan yang ketiga, bagaimanakah efektivitas penerapan model pembelajaran Kumon terhadap hasil belajar siswa kelas 5 ditinjau dari aspek kognitif. Relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar matematika yang menyenangkan bagi siswa di jenjang sekolah dasar.
yang tidak hanya dilakukan dalam satu arah. Kemampuan matematika yang baik dapat membantu siswa dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terlepas dari ilmu matematis. Hasil penelitian ini akan menjadi informasi pada guru mengenai model pembelajaran yang baru yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran matematika maupun pada mata pelajaran lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya adalah bab kedua, yaitu kajian teoritis. Yang pertama adalah hasil belajar kognitif. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Oleh karena itu, hasil belajar dapat diartikan sebagai kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah masa pembelajaran. Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar, baik dalam bentuk prestasi maupun perubahan tingkah laku dan sikap siswa yang telah mengalami pembelajaran. Hasil belajar dapat diungkapkan dalam bentuk angka ataupun huruf yang dapat menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap apa yang telah dipelajarinya. Hasil belajar merupakan suatu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran. Pada penelitian ini, saya lebih memfokuskan pada hasil belajar yang dilihat dari ranah kognitif, karena merupakan ranah yang paling ditonjolkan dan sering dijadikan parameter keberhasilan belajar seseorang. Ranah kognitif ini berarti perubahan tingkah laku siswa pada wilayah kognisi. Hasil belajar kognitif tidak hanya kemampuan tunggal, tetapi juga multi-level. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model dapat diartikan sebagai acuan yang digunakan dalam pembelajaran agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran yang mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dalam merencanakan dan membantu pemahaman struktur pembelajaran. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan siswa dengan guru yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan dan mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam sebuah perencanaan yang mendesain proses belajar mengajar dan menciptakan pembelajaran di kelas yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah model pembelajaran Kumon. Model pembelajaran Kumon adalah suatu pembelajaran dengan mengkaitkan antara konsep, keterampilan, kerja individu, dan menjaga suasana agar nyaman dan menyenangkan. Model pembelajaran Kumon yang berasal dari Jepang dianggap sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman matematika anak di sekolah. Model pembelajaran Kumon ini menekankan kegiatan pada pemahaman masing-masing peserta didik, sehingga peserta didik dapat menggali potensi dirinya dan mengembangkan pemahamannya secara maksimal. Pembelajaran Kumon tidak hanya mengajarkan cara berhitung, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu dan percaya diri. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Kumon adalah sebuah model pembelajaran perseorangan dengan level pembelajaran yang meningkat setahap demi setahap. Kumon berusaha meningkatkan kemampuan siswa dengan menjadi yang terbaik sesuai dengan kemampuannya sendiri. Selanjutnya adalah sintaks model pembelajaran Kumon. Menurut Seriati et al. Pada bukunya tahun 2016 mengungkapkan langkah-langkah model pembelajaran Kumon adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mempresentasikan konsep dan siswa memperhatikan penyajiannya. Kemudian yang kedua, siswa mengambil buku saku yang telah disediakan, menyerahkan LKS yang telah dikerjakan di rumah, dan mengambil LKS yang telah disetiapkan guru untuk dikerjakan oleh siswa pada hari itu. Yang ketiga, setelah selesai mengerjakan, lembar kerja diserahkan kepada guru untuk diperiksa dan diberi nilai. Sementara lembar kerja dinilai, siswa berlatih dengan alat bantu pembelajaran.
Yang keempat, setelah lembar kerja diperiksa oleh guru, maka guru mencatat hasil pembelajaran hari itu pada daftar nilai. Hasil ini nantinya akan dianalisis untuk penyusunan program pembelajaran pada berikutnya. Yang kelima, jika masih ada bagian yang salah, maka siswa diminta untuk mengkoreksi bagian tersebut sehingga semua LKS dikatakan benar. Sehingga anak dapat skor 100. Selanjutnya, jika mengulang sebanyak 5 kali, maka guru akan mendekati siswa tersebut dan menanyakan kesulitan apa yang sedang dihadapi. Apabila sudah selesai, siswa mengerjakan latihan secara lisan. Sebelum pembelajaran selesai, guru akan memberikan evaluasi terhadap pekerjaan siswa pada hari itu dan memberitahukan materi yang akan dikerjakan pada keesokan harinya. Pada model pembelajaran Kumon, peserta didik memulai pelajaran dari bagian yang dapat dikerjakan dengan lancar untuk membentuk kemampuan dasar yang sangat baik. Peserta didik dapat maju ke level selanjutnya yang lebih tinggi dengan kemampuannya sendiri. Dalam sistem pembelajaran Kumon, setiap anak diberikan tes penempatan untuk menentukan titik pangkal yang mudah. Soal tersebut kemudian akan diperiksa dan diberi nilai oleh pendidik. Apabila terdapat bagian yang salah, anak akan diminta untuk memperbaikinya kembali sampai semua lembar kerja siswa dapat nilai yang sempurna. Keistimewaan dan kelemahan model pembelajaran Kumon. Tentunya setiap model pembelajaran itu pasti mempunyai kelemahan dan keistimewaan tersendiri. Nah, berikut akan saya sampaikan keistimewaan ataupun keunggulan dari model pembelajaran Kumon. Yang pertama, mulai dari tingkat yang tepat akan menumbuhkan kecintaan dalam belajar matematika. Kemudian, sesuai dengan kemampuannya, karena sebelum anak belajar akan ada tes penempatan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Kumon menggunakan sistem belajar perseorangan. Selanjutnya yang ketiga, materi pelajaran tersusun dari langkah-langkah yang kecil sehingga diperoleh kemampuan dasar yang kuat untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, lembar kerja Kumon disusun untuk menumbuhkan sikap belajar mandiri. Anak mengerjakan soal secara mandiri, secara bertahap dari tingkat yang mudah ke tingkat yang lebih sulit. Mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan keterampilan belajar mandiri, kemudian bisa melampaui tingkat kelas. Serta pada model pembelajaran Kumon, peran orang tua itu sangatlah penting. Dan pembelajaran berkelanjutan dengan metode Kumon akan bermanfaat dalam membentuk masa depan anak, tentunya khususnya dalam pelajaran matematika. Adapun untuk kelemahan dalam model pembelajaran Kumon ini, yang pertama ini adalah memerlukan banyak waktu untuk peserta didik dalam belajar. Kemudian umumnya target pencapaian kurikulum yang sering tidak tercapai, kurang cocok juga untuk kelas yang memang cukup besar. Kemudian memerlukan monitoring yang ketat dari pendidiknya dan tidak semua siswa dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama. Anak akan belajar secara perseorangan sehingga dimungkinkan tumbuh rasa individualisme. Sehingga kedisiplinan Kumon kadang membuat anak-anak menjadi tidak kreatif. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Pelajaran matematika sangatlah dibutuhkan baik pada jenjang sekolah dasar maupun jenjang sekolah menengah. Salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah salah satunya adalah metode pembelajaran Kumon, di mana tidak hanya mengajarkan cara berhitung, tapi juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu dan lebih percaya diri. Dalam hal ini, untuk model pembelajaran Kumon adalah teori belajar kognitif yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Maka dari itu, model pembelajaran ini akan sangat cocok jika diterapkan pada siswa sekolah dasar, agar siswa terbiasa memiliki pandangan bahwa matematika itu sangatlah menyenangkan untuk dipelajari. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada aspek kognitif, di mana nanti akan dimulai dari pretest dan posttest.
Selanjutnya adalah hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini yang pertama adalah terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil belajar matematika siswa kelas 5 ditinjau dari aspek kognitif sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Kumon. Yang kedua, penerapan model pembelajaran Kumon sangatlah efektif digunakan dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 ditinjau dari aspek kognitif. Pada bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran Kumon terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 ditinjau dari aspek kognitif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mana data penelitian ini akan berupa angka dan proses analisisnya menggunakan data statistika. Penelitian ini bersifat korelatif karena penelitian ini akan membahas ada tidaknya pengaruh antar dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran Kumon terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 ditinjau dari aspek kognitif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mana data penelitian ini akan berupa angka dan proses analisisnya menggunakan data statistika. Penelitian ini bersifat korelatif karena penelitian ini akan membahas ada tidaknya pengaruh antar dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian korelatif itu sendiri, yaitu mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Di mana desain penelitian ini yang digunakan adalah one sample pretest dan posttest, yang mana siswa akan dinilai menggunakan soal esai sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Kumon. Untuk variabel penelitian, yang pertama variabel bebas. Itu merupakan variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, di mana pada penelitian ini untuk variabel bebasnya adalah model pembelajaran Kumon. Dan yang kedua adalah variabel terikat, yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, di mana pada penelitian ini variabel terikat adalah hasil belajar siswa yang diukur dari aspek kognitif. Responden penelitian dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SDIT Akmala Sabila Cirebon yang terdiri dari 18 kelas, dan untuk sampel yang menjadi responden pada penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDIT Akmala Sabila Cirebon yang berjumlah 25 orang per kelasnya. Sistem penarikan sampel dipilih secara acak atau secara random dengan cara undian terhadap kelas yang akan dipilih untuk menjadi sampel penelitian. Berikut langkah-langkah pengundian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menyiapkan kertas undian sebanyak populasi, yaitu 6 buah kertas undian yang bertuliskan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dan yang kedua, peneliti melakukan pengundian dengan melakukan 1 kali pengundian dan didapatkan kelas 5 yang menjadi sampel pada penelitian ini. Di mana untuk skor akhirnya adalah skor yang diperoleh oleh siswa dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, untuk kriteria penilaian hasil scoring kemampuan matematika siswa ini adalah sebagai berikut. Di mana apabila siswa mendapatkan nilai 80 sampai dengan 100, dia akan mendapatkan huruf A dan dinyatakan baik sekali. Apabila nilainya 66 sampai dengan 79, dia akan mendapatkan predikat B dengan keterangan baik, dan apabila dia mendapatkan nilai 56 sampai dengan 65, dia akan mendapatkan predikat C dengan keterangan cukup, dan untuk nilai 40 sampai 55, dia akan mendapatkan predikat D dengan keterangan kurang. Dan untuk nilai 30 sampai 39, dia akan mendapatkan predikat E dengan keterangan gagal.
Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tes kemampuan matematika untuk materi pecahan dalam bentuk soal esai. Tes tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu tes awal atau pretest, yaitu tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik yang dilakukan sebelum diterapkannya metode pembelajaran Kumon. Kemudian yang selanjutnya adalah tes akhir atau tes post-test, di mana kegiatan itu bertujuan untuk melihat letak perbedaan tingkat kemampuan membaca siswa setelah diberikan sebuah perlakuan atau treatment yang bertujuan untuk melihat perbandingan nilai yang dicapai oleh siswa pada saat pretest yang sebelum menggunakan pembelajaran Kumon dan post-test setelah menggunakan metode pembelajaran Kumon. Selain itu, metode dokumentasi juga dilakukan pada penelitian ini. Fungsinya untuk mendokumentasikan proses penelitian dan pembelajaran menggunakan metode Kumon pada siswa kelas 5 SDIT Akmala Sabila Cirebon. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji T per sampel jika data berdistribusi normal atau uji Wilcoxon jika data berdistribusi tidak normal. Untuk menentukan distribusi data, maka data penelitian sebelumnya dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Selain itu, uji deskriptif juga dilakukan untuk mendeskripsikan data penelitian yang diperoleh, yaitu mengenai pendidikan karakter siswa. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Dasar pengambilan keputusan dari uji hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis penelitian ini ditolak. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis penelitian ini diterima. Pemilihan analisis data tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diukur dari aspek kognitif sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Kumon. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.